Ini memang awalnya dulu dari sekolah kedinasan Ratib, kemudian bergabung sejak Gus Dur, itu Akademi Jati 1, menjadi Politeknik Kementerian Kesehatan. Terus selanjutnya sejak tahun 2012 itu sudah ada SKB dengan Kemendikbud dan ada SK Alih Bina. SK Alih Bina itu pada nomor 355 ya tahun 2012. Di sini ada ya? Ada. Oh ya, ini riwayatnya gitu, sehingga nanti aja. Sehingga untuk kata Alih Bina ini sebenarnya kami itu anaknya siapa kan gitu. Nah, ini kita berangkat dari situ. Nah, ini Prof. Kami mempunyai filosofi, ya, kita singkat dengan Polkesta. Ini khusus untuk kita populerkan nama populer, ya. Filosofinya dengan keris, ya, filosofi layanan keris, yaitu kredibel, excellent, responsif, inovatif, dan service. Dan keris ini kan melambangkan ketajaman, keunggulan, ketangguhan, visioner, dan berbudaya. Nah itu. Kalau keris itu namanya Sekti Mondoguno dan lain sebagainya. Nah, lanjut. Ini alamat website kami, lanjut saja. Nah ini kelembagaan kami Prof. Jadi awalnya SK Menkes Kesos sejak 2001, kemudian Alih Bina SK Kemendikbud nomor 355, kemudian ini BLU ya itu ya. Kita juga sudah ke BLU dengan tahun 2011. Kemudian berdasarkan kajian telah lebih lanjut, ya itu kami juga sudah masuk ke Poltekkes kelas 1. Nah, nanti kita ceritakan di kelas 1. Jadi Poltekkes itu ada tiga kelompok, ya itu. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 nanti aja. Lanjut. Nah, grand design pengembangan Polkesta kami, Prof, adalah untuk 25 tahun. Nah, sekarang ini, jadi tahun milestone pertama itu adalah berbasis standar nasional, itu sudah tercapai semua. Kemudian 2015-2019 itu berbasis excellent program. Ini perlu saya ceritakan, Prof. Jadi Solo itu jurusan dan prodinya langka-langka. Ini sebenarnya sesuai dengan draft PP-nya Ristek Dikti yang untuk PTKL itu. Jadi jurusan yang ada itu, yang langka itu jurusan akupunktur, jurusan terapi wicara dan sebagainya. Dan itu excellent. Dan ini bentuk excellent ini sudah terbukti dari banyak perguruan tinggi yang memang sudah menjadi rujukan dan sebagai proyeksi dari Kementerian Kesehatan bahwa Poltekkes Surakarta juga ditunjuk sebagai menyelenggarakan kelas unggulan. Nah, sekarang masuk di milestone ketiga, itu Community Health Service Based Teaching. Jadi karena kami itu berbau atau bernuansa di bawah Kementerian Teknis, maka program-programnya selalu menselaraskan dan mensinergikan dengan program-program yang ada di Kemenkes. Yang sangat menonjol di sini adalah pemberdayaan masyarakat atau pengabdian masyarakatnya. Kemudian tahap keempat nanti adalah entrepreneur dan kelimanya internasional. Lanjut. Nah ini Prof, kami oleh PMK 38 tahun 2018 dengan persetujuan Menpan, itu Surakarta itu masuk di kelas 1. Jadi ada 38 dari Poltekkes di Indonesia, Surakarta masuk di kelas 1 bersama 10 politeknik yang lain. Kelas 1 itu tadinya pembantu direktur menjadi wakil direktur, yang tadinya unit menjadi kepala pusat, itu ada 3 kepala pusat,
Dan tadinya itu hanya ada 2 kasubag, sekarang menjadi ada 4 kasubag dengan 1 kabag. Nah, direkturnya non-Islon. Kami mempunyai 10 jurusan dengan 20 program studi. Lanjut. Nah, kami mempunyai kontrak kinerja ini ada 3. Jadi yang satu itu arahnya dengan Kementerian Teknis Kesehatan, yang kedua layanan prima itu dengan nuansa akademik, yang ketiga itu adalah tentang keuangan, itu bersama Kementerian Keuangan, karena kami merasa di bawah anaknya 3 kementerian. Karena sesuai dengan Undang-Undang 36 tahun 2014 bahwa kami Politeknik itu secara teknis di bawah pembinaan Kementerian Teknis, Kementerian Kesehatan, dan secara akademik di bawah kementerian yang membidangi pendidikan, yaitu Kemendikbud, itu di Undang-Undang 36. Sehingga kontrak-kontrak kinerja kami juga menselaraskan dengan bapak-bapaknya tadi. Dalam kontrak-kontrak ini, capaian kami memang jauh melebihi daripada target, baik itu uji kompetensi. Uji kompetensi ini contohnya kalau di Solo itu bisa lulus 100% berturut-turut. Secara rata-rata 97,45%. Kemarin dari Profesines itu lulus 100% dan 3 besar bersama dengan UI, Unpad, dan Poltekkes Surakarta. Dan dalam pendapatan kita BLU itu termasuk yang sehat karena POBO kami 60% atau pembiayaan operasional itu dari BLU. Itu hakinya juga capaiannya 340%. Lanjut. Nah ini prodi kami 9 jurusan yang sekarang ini kita masuk ke 10 jurusan baru proses dengan 20 program studi. Mahasiswa totalnya adalah 5.591. Lanjut, prodinya ada profesi, ada sarjana terapan, dan ada D3. Jadi yang profesi itu ada 3, keperawatan, nurse, bidan, dan fisioterapi. Kemudian sarjana terapan dan diploma 3. Lanjut. Ini akreditasi kami, Prof. Jadi oleh LAMPT. Untuk unggul itu ada 11 atau A. Kemudian B-nya 8. Proses reakreditasi karena baru ada 2. Dan institusinya B. Lanjut. Nah ini Prof, jadi prodi D4 atau sarjana terapan okupasi terapi itu A, terapi wicara. Prof ini satu-satunya Prof di Indonesia. Okupasi terapi ini satu-satunya di Indonesia. Terapi wicara satu-satunya di Indonesia yang untuk sarjana. Ya. Ortotik prostetik itu ada 2 dengan Poltekkes Jakarta 1, jadi juga langka. Fisioterapi ada sebagian, yang profesi juga baru sedikit. Ini akreditasinya A semua. Kemudian sarjana keperawatan itu B, sarjana kebidanan, sarjana terapan kebidanan B, sarjana terapan akupunktur B. Ini juga untuk milik pemerintah satu-satunya akupunktur. Kemudian yang D3, keperawatan akreditasinya A, kebidanan A, terapi wicara yang tadi juga satu-satunya A, ortotik prostetik itu satu-satunya di Indonesia itu A, okupasi terapi. Nah, yang D3 ini ada dengan UI. UI itu punyanya D3. Tapi UI akreditasinya B. Untuk Surakarta akreditasinya A. Fisioterapi A, akupunktur A. Jamu ini satu-satunya di dunia. Kemarin B, ini reakreditasi mudah-mudahan A. Anafarma juga baru, sekarang proses akreditasi, farmasi juga baru. Lanjut.
Nah ini yang profesi ada 3, ini pertama kali muncul di Solo, karena menurut aturan diperbolehkan, maka semua akreditasi B, dan alhamdulillah keraguan apakah Poltekkes mampu mengelola profesi, dan kita buktikan salah satunya yang sudah UKOM, uji nasional, itu kemarin adalah nurse, itu 2 kali berturut-turut lulus 100% dan nilai tertinggi ketiga bersama dengan UNPAD dan UI dari 10 nilai tertinggi di Indonesia. Lanjut. Ini indeks prestasinya. Lanjut saja. Ini penyerapan, Prof. Jadi ada 6 bulan pertama itu ada 78,60%. Lanjut. Ini tenaganya dosen memang semua sudah S2. Kemudian untuk yang doktor itu yang sudah eksis ada 10, yang proses banyak, mungkin 20-an, tapi entah selesai atau tidak. Ya, tapi yang sudah lulus doktor ada 10. Lanjut. Lanjut aja. Nah ini Prof, ini kami juga ada penilaian sakit lakip oleh kementerian. Jadi nilai kami sejak 2012 itu hampir sempurna, yaitu 96,16 pertama kali nilai AA, dan terakhir itu naik lagi 2019 kemarin adalah 97,75. Jadi ini oleh Kementerian Kesehatan kita dinilai masuk kategori AA sangat tinggi. Lanjut. Ini pendapatan kami dari Surakarta ini dinilai oleh Kementerian Keuangan BLU paling sehat. Karena kami POBO-nya paling tinggi, jadi untuk operasional itu banyak dari BLU, dan saldo kami di simpenan apa itu namanya, deposito itu tinggi. Dari persyaratan menjadi institut itu memang saya lihat yang belum terpenuhi itu kepemilikan tanah, karena ada 30 hektar, sementara kami punya sekitar 7 hektar. Nah kalau misalnya nanti dari regulasi memungkinkan, uang ini akan kami belikan untuk tanah. Karena di Surakarta itu, di pinggiran itu tanah itu 50.000 per meter aja banyak. Kita nilai misalnya 200.000 per meter, itu kurangnya 23 hektar, itu harganya cuma 46 miliar, kami punya 86 miliar. Jadi nanti kita tulis jaminan diketahui notaris, ya diharapkan bisa dipenuhi. Lanjut. Ini gambaran kampus kami, Prof. Ini yang direktorat kantor pusat. Lanjut. Nah ini yang jurusan keperawatan, kemudian kami juga bangunkan masjid. Jadi semua bangunan prodi sudah baru semua dan terbaruan. Jadi untuk fasilitas di Poltekkes Solo itu sudah baru semua. Ya. Lanjut. Nah ini akupunktur, ya. Akupunktur, jurusan akupunktur juga bangunannya sudah bagus-bagus semua. Lanjut. Nah ini yang grup keterampilan fisik, ini juga langka, karena keterampilan fisik itu melumpuknya ada di Solo. Baik itu fisioterapi, okupasi terapi, ortotik prostetik, ya, itu juga bangunannya baru. Lanjut. Nah ini yang kampus 3, jadi kami punya 3 kampus, kampus 1 di Surakarta, kampus 2 dekat bandara, itu masuk Karanganyar, kampus 3 itu ada di Klaten, dekat rumah sakit Tegayoso. Ini yang di kampus 3, di sana itu rumpun kefarmasian, di situ ada jamu, ada farmasi, ada anafarma, dan ada bidan. Ini gedungnya juga baru, sekarang baru bangun lagi, semua dana dari BLU, jadi swadaya kami. Kami sudah dari rupiah murni itu sudah sedikit, dan untuk bangunan tidak pernah dapat bantuan. Jadi kami dari BLU. Lanjut.
Karya dan prestasi kami, Prof, itu ini tadi kami punya wilayah-wilayah binaan ini dengan Kabupaten Klaten. Lanjut saja, ini dengan Kabupaten Boyolali, pendekatan pendampingan keluarga sehat sesuai dengan program pemerintah. Nah ini dalam rangka COVID, Prof, mahasiswa KKN itu kita adaptasikan, kita jadikan relawan di seluruh Indonesia, di daerahnya masing-masing, bekerja sama dengan satgas-satgas di daerahnya, itu berjalan dengan baik selama 2 bulan, baik yang ada di masyarakat maupun di rumah sakit. Lanjut. Nah ini tersebar ada di 1.289 desa dalam 24 provinsi. Jumlah mahasiswanya 1.335 dengan 10 program dan alhamdulillah semua sehat dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan kami laporkan juga bahwa Poltekkes Surakarta sudah mendapatkan sertifikasi ISO 2015 itu di semua layanan. Tahun 2012. Dan untuk SPMI kami juga dulu 2 dari Politeknik yang mendapatkan penghargaan dari Ristek Dikti untuk SPI-nya. Dan penghargaan lain termasuk ini karya-karya kami yang dengan masyarakat. Lanjut. Ini yang di rumah sakit, lanjut. Nah ini SPMI yang penghargaan, ini Smart DJA, evaluasi kinerja program Badan PPSDM terbaik 2019, lanjut. Ini juga penghargaan Saiba laporan keuangan terbaik dan BLU terbaik kedua di tingkat Kementerian Kesehatan. Lanjut. Ini juga jurnal akreditasi jurnal yang terakreditasi oleh Sinta Ristek Dikti. Kita punya 4 lembaga, alhamdulillah terakreditasi. Lanjut. Nah ini tadi yang saya katakan, uji kompetensi untuk Poltekkes Surakarta lulus 100%, dapat penghargaan, dan 3 besar. Di situ ada UNPAD, ada UI, dan Poltekkes Surakarta. Lanjut. Ini piagam yang dari Kemenristek Dikti, kemudian ISO, dan kami juga sudah WBK, mendapatkan penghargaan wilayah bebas dari korupsi dari Kementerian Kesehatan. Lanjut. Nah ini banyak temuan-temuan, riset dari jurusan jamu. Jadi mengangkat obat-obat tradisional menjadi diteliti dan mendapat temuan-temuan sehingga menjadi juara-juara oleh termasuk dari Kementerian Kesehatan. Lanjut. Ini gerakan anti korupsi di semua lini. Lanjut. Nah, terima kasih Prof. Ini sepintas tentang Poltekkes Surakarta dan kaitannya dengan dasar hukum, Prof. Saya laporkan bahwa di undang-undang pendidikan tinggi jelas di pasal 94 itu mengamanahkan PTKL dirumuskan dalam PP. Kemudian di Undang-Undang 36/2014 tadi yang untuk kesehatan itu mengamanahkan bahwa akademik di bawah pendidikan Kemendikbud, kemudian teknis di bawah Kemenkes. Kemudian SK Alih Bina nomor 355. Semua prodi yang ada di Politeknik Kesehatan itu sudah alih bina ke Ristek Dikti. Itu. Nah, kemudian kalau yang lembaganya ini
lembaganya ini belum ada kata-kata itu. Tapi alif bina itu dibaca di dalamnya itu adalah programnya, itu sudah alif bina. Dan kami dalam menjalankan penyelenggaraan perguruan tinggi ini juga akademik semua mengikuti rambu-rambu Ristek Dikti, termasuk laporan serdosnya, kemudian itu juga yang menilai dari Ristek Dikti, kemudian Ristek Dikti terus ya. Sekarang Mendikbud. Kemudian dosen untuk yang lektor kepala itu juga sama penilaiannya dari Kemendikbud itu. Kemudian untuk Tridharma Penelitian dan Pengabdian Masyarakat anggarannya juga dari BUPTN Kemendikbud. Dan kalau itu yang kaitannya dengan gaji dan sebagainya itu yang dari Kementerian Kesehatan. Kemudian laporan PD Dikti semua kita mengikuti Kemendikbud. Kemudian juga mulai dari mahasiswa masuk berproses penjaminan mutu itu standar nasional perguruan tinggi, kemudian ujian UKOM, kemudian ijazah sampai uji kompetensi itu semua mengikuti kemudian Ristek Dikti, Kemendikbud, termasuk tadi akreditasinya. Itu yang semua kita mengikuti jalur yang diamanahkan oleh Kementerian Pendidikan. Sehingga kami ini sebenarnya anaknya siapa gitu loh. Jadi kami itu ya anaknya berdua gitu, anaknya Kemendikbud sama Kemenkes. Terputus. Oke ya. Terputus Prof ya. Oke, ini cuma tutup. Nah, terakhir itu Prof, saya laporkan bahwa dulu sebelum Dirjen Kelembagaan Pak Padono itu diganti, itu pernah memberikan pencerahan di Rakernas Politeknik bahwa Politeknik bisa berubah menjadi institut teknologi kesehatan. Tetap jalurnya jalur vokasi, tapi bisa menjadi institut. Vokasinya 80%. Kemudian akademiknya bisa 20%. Itu. Tapi sekarang diganti. Gitu. Kemudian ditindaklanjuti Pak Menteri Kesehatan waktu ke Solo beberapa waktu yang lalu mengarahkan ayo Politeknik menjadi institut supaya nanti bisa menyelenggarakan program sarjana yang sesuai dengan kebutuhan kementerian. Kemudian pada saat wisuda kemarin Pak Kabadan beberapa kali menginstruksikan Politeknik Kesehatan Surakarta diminta untuk berubah menjadi institut. Ditunggu sampai 2021. Nah, ini Prof yang kami tindak lanjuti sehingga pada kesempatan ini kami mengundang Prof, Pak Gandung dan tim untuk berkonsultasi. Kira-kira peluang-peluangnya ada tidak atau saran-sarannya seperti apa itu atau mungkin sampai ke tingkat atas itu. Kami mohon pencerahannya Prof. Saya kira itu dulu, nanti kita bisa diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, monggo berkenan Bapak Kepala L2 Dikti Wilayah 6 Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Dip Sugiarto MPD Konsultan, berkenan memberikan arahan sekaligus solusi Prof. Monggo dipersilakan, matur nuwun. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta beserta jajaran Wakil Direktur, jajaran pimpinan yang tergabung, join dalam acara ini. Sahabat-sahabat saya dari LL Dikti, alhamdulillah bisa bergabung, Kepala Bagian
Kelembagaan Sistem Informasi Bapak Ngadianto, STT Nurul Jana ST, dan juga tim teknis, Mas Gandung Sumarti, STMkom. Tentu yang pertama, LLDikti mengucapkan terima kasih atas inisiasi untuk silaturahim bersama, baik secara personal maupun kelembagaan. Waktu lalu sekali sebenarnya saya dengan Pak Direktur beberapa kali, kita bertemu tabung dalam beberapa kegiatan di Akper, sejak dari Akper Kesehatan waktu itu. Alhamdulillah ini nyambung lagi. Juga terima kasih atas informasi yang sangat komprehensif tentang Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta, sekaligus apresiasi selamat atas prestasi dan reputasi yang sebenarnya sangat luar biasa untuk institusi Politeknik. Sebenarnya tadi pertanyaan yang saya tunggu dijawab yang terakhir itu. Kalau sudah sangat hebat menjadi Politeknik, itu mengapa ingin menjadi institut gitu kan? Karena sudah sangat luar biasa itu menjadi Politeknik. Itu saat saya diskusi dengan teman-teman di kelembagaan juga begitu Pak Direktur. Jakarta kan sudah hebat sekali dan ternyata sudah luar biasa. Kenapa ingin menjadi institut gitu? Tentu ini tadi yang ingin kami mendapatkan info ini. Ternyata ini memang sudah cukup lama arahan dari kementerian maupun dari PPSDM. Nah, Bapak Direktur yang saya hormati, memang transisi dari Kopertis ke LLDikti sebenarnya secara kelembagaan memiliki kewenangan juga untuk perguruan tinggi negeri. Beberapa hal yang di daerah, perguruan tinggi di kementerian lain seperti yang di bawah Kemenkes ini. Tetapi sampai saat ini memang yang sudah intens baru dengan PTS karena sebenarnya beberapa layanan oleh LLDikti itu di tingkat perguruan tinggi negeri maupun kementerian lain sudah terlaksana dengan baik gitu. Oleh karena itu terkait dengan perubahan bentuk ini nanti Pak Ngadianto, Bu Nurul, Mas Gandung sekiranya ada saran masukan belum ke solusi gitu, paling-paling kita sharing pembanding dengan yang terjadi di PTS karena selama ini pengalaman yang kami miliki membantu mendampingi memfasilitasi untuk perubahan bentuk di PTS. Itu pun yang sudah kami lakukan di LLDikti 6 perubahannya baru dari akademis sekolah tinggi bergabung menjadi universitas atau dari sekolah tinggi menjadi institut. Memang belum pernah kami mendampingi karena belum pernah ada yang di PTS perubahan dari politeknik ke institut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang alih bina dan juga tadi beberapa ada di Kemendikbud, di Kemenkes, ini juga memang masih sepertinya masih terus berproses dan memang harus terus memulai. Secara regulatif paling tidak di tataran konsep seperti tadi Pak Direktur ngendiko memang akademiknya di Kemdikbud. Tetapi ini juga harus terus diproses. Kemarin tidak mendampingi, tetapi waktu kami diskusi dengan salah satu dosen di Poltekkes Kemenkes Semarang, Ibu Dr. Dia yang sekarang SK profesornya sudah turun. Itu perjalanannya dari Poltekkes di PPSDM, dari PPSDM langsung kemudian ke Kemdikbud. SK-nya memang dari Kemdikbud. Oleh karena itu upaya-upaya semacam ini juga memang harus terus diproses secara proaktif gitu Pak Direktur. Oleh karena itu mungkin sedikit saya mengawali, kalau secara umum sebenarnya kalau di kebijakan di Kemdikbud malah ingin mengeksiskan politeknik sebenarnya kebijakannya. Sehingga kalau di bawah Kemdikbud, usulan pembentukan perguruan tinggi baru untuk universitas di moratorium hanya boleh dua bentuk perguruan tinggi baru, yaitu politeknik dan institut teknologi. Ini sebenarnya sejak dari Kemristek ingin meningkatkan kapasitas, kapabilitas, kekuatan
politeknik, karena negara maju pasti politekniknya maju. Itu sebenarnya itu visi semacam itu. Dan kemudian di Kemdikbud menindaklanjuti dengan di struktur organisasi ada Diksi, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, yang kemudian membawai pendidikan tinggi maupun pendidikan menengahnya. Nah itu dari satu aspek dulu. Tetapi karena ini arahan dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, termasuk dari PPSDM, maka mungkin sudah mempelajari tadi tentang lahan dan sebagainya, sudah diperhitungkan dan dipersiapkan, tetapi persyaratan dasar tentang program studi institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan berbagai bidang program studi, maka persyaratannya harus menyelenggarakan minimal 3 program studi S1. Jadi itu syarat untuk akademiknya seperti itu. Untuk usulan ke institut, program studi yang sudah ada nanti tetap menggabung, tetapi tidak bisa menjadi persyaratan untuk berubah bentuk. Oleh karena itu, yang harus dipersiapkan di samping lahan dan sebagainya, ini memang yang paling mendasar adalah prodi baru untuk program sarjana. Siap. Karena itu kalau misalnya dari Sekolah Tinggi Kesehatan, dari Stikes sudah punya 1, karena yang boleh adalah Institut Teknologi Kesehatan, Institut Teknologi. Lalu kalau ini berangkatnya dari STIE, ya kemudian teknologi dan bisnis. Kalau ini kesehatan, ya Institut Teknologi dan Kesehatan. Nah kalau yang sudah sekolah tinggi biasanya minimal memiliki 1 modal program studi untuk program sarjana. Tapi kalau dari Politeknik, karena semuanya diploma 3, diploma 4, untuk Surakarta adalah profesi, belum ada program sarjananya karena memang ini Politeknik, maka kemudian harus mempersiapkan 3 program studi yang tentu harus ada program studi teknologinya. Itu Prali tentu Pak Menteri atau dari Kementerian sudah memiliki pertimbangan khusus. Memang kalau Politeknik itu jenjangnya untuk vokasi ya sampai D4 meskipun boleh ke magister maupun doktor tetapi tetap di vokasi. Sedangkan kalau institut, ya institut itu kan sebenarnya universitas dalam kapasitas yang lebih sempit, yaitu pada teknologi dan nanti satunya kesehatan. Maka kalau itu institut, memang boleh menyelenggarakan pendidikan vokasi, boleh menyelenggarakan pendidikan profesi, dan akademiknya juga program sarjana, program magister maupun program terapan. Jadi kalau di bidang teknologi dan kesehatan ya sebenarnya sudah menjadi universitas, artinya vokasi sampai diploma 4, magister terapan, doktor terapan, kemudian profesi, S1 atau program sarjana, magister, doktor akademik itu semuanya boleh. Mungkin ini ya pandangan dari kementerian sehingga peluang-peluang untuk atau pelayanan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan tinggi di bidang kesehatan paling tidak untuk program sarjana maupun magister, doktor yang akademik itu nanti bisa difasilitasi sendiri oleh institusinya sendiri. Mungkin itu ya pertimbangan visi ke depannya. Nah, oleh karena itu Bapak Direktur, kalau dilihat dari pengalaman, prestasi, reputasi, tentu sudah sangat layak karena sebenarnya manajemennya tidak jauh berbeda. Tentang jurnal, tentang dosen, dan prestasi-prestasi tadi, SPMI, akreditasi, itu sebenarnya sudah sangat representatif. Sehingga sekarang pertimbangannya tinggal 2, yaitu kalau lahan relatif mudah, karena
saat diusulkan belum ada pun masih boleh sewa untuk jelaskan kalau saya kurang pas ini, sewa beberapa tahun itu. Tetapi kalau tadi hitungan kas BLU-nya saja sudah bisa untuk membeli lahan, itu terselesaikan. Yang harus dipersiapkan, dan karena ini butuh pertimbangan cermat, adalah 3 prodi program sarjana yang diusulkan nanti bersamaan dengan usulan perubahan bentuk. Jadi nanti teknisnya perubahan bentuk itu bersama-sama dengan disertai 3 program sarjana yang untuk memenuhi persyaratan sebagai institusi. Ini memang yang perlu cermat, sehingga kalau mungkin nanti ditindaklanjuti, ada semacam sharing, diskusi lanjutan, sakit, monggo, kira-kira timbangan prodinya, sampai kemudian mungkin sedikit dari pengalaman kami dapat mendampingi bagaimana mempersiapkan proposal untuk proposal ke institut maupun proposal prodi. Mungkin di wilayah-wilayah itu kita saged sharing untuk saling mengisi. Siap, terima kasih. Pandangan saya sebelum Pak Direktur dan teman-teman dari Poltekkes memberikan tanggapan untuk kita nanti dialogkan, mungkin dari Pak Ngadianto, Ibu Nurul, atau Mas Gandung, ada tambahan-tambahan saran agar kalau ini akan ke sana, karena itu semacam ya dawuh dari kementerian, yang saya menduga ini untuk visi ke depan, memfasilitasi paling tidak dosen-dosen yang ingin S2 akademik dan doktor akademik itu terfasilitasi, itu menjadi kita dukung. Itu saya kira, saya persilakan Pak Ngadianto kalau sudah join, atau Bu Nurul, atau Pak Gandung. Selanjutnya nanti saya kembali ke Poltekkes dari info respon dari Pak Direktur atau yang lain. Saya persilakan. Terima kasih Pak DJP. Jadi untuk di lapangan sambil mengenalkan Pak Yanto supaya akrab, silakan. Bapak Ibu dari Poltekkes, nama saya Pak Ngadianto. Jadi di Kabak untuk Kelembagaan dan Sistem Informasi. Jadi untuk dari Poltekkes ke institut gitu, kalau yang pernah kita dampingi itu ada di IT. Jadi Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta. Jadi itu ya kan di Surakarta sudah ada. Jadi nanti di tempat Bapak kan akan seperti yang di ITS PKU. Itu yang tadi dari Pak DJP, Pak Kepala tadi itu harus nambah 3 program studi. Dulu itu ada gizi dan sebagainya. Tinggal nanti yang S1 di tempat Bapak itu monggo itu tinggal apa yang ini. Nah, mengenai nanti untuk proposal dan pendampingan gitu ya, itu secara teknis nanti di Mbak Nurul, Pak Gandung itu ada semuanya, tapi yang sudah pernah ada di Surakarta yaitu ITS PKU. Itu tambahan Pak DIP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurul, silakan. Baik, Bapak, terima kasih. Ini nanti penjelasan secara teknis nanti disampaikan oleh Mas Gandung. Memang kalau di Surakarta tadi ada. Mengenalkan diri, Mbak Nurul. Oh iya, nama saya Nurul. Saya di sini sebagai Kasubag Kelembagaan. Salam kenal untuk teman-teman Poltekkes. Bu, bagaimana? Ya, Bu Nurul, Sugeng Enjang. Sugeng Enjang, Bu Emi, lama tidak ketemu. Baik. Untuk pengajuannya nanti secara teknis bisa ditambahkan oleh Mas Gandung. Jadi memang untuk pendampingan kami nanti sanggup hanya saja nanti bisa sharing pengalaman dengan yang di Surakarta tadi sudah disampaikan Pak Yanto dengan ITS PKU Muhammadiyah. Di Semarang juga sudah ada itu yang apa ITB Semarang itu ada juga. Kalau keterkaitannya dengan Poltekkes mungkin memang perlu ditinjau dulu terkait prodi-prodi yang akan ditambahkan. Makatan Bapak, monggo Mas Gandung bisa menambahkan lagi untuk yang dari sisi teknisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Prof. DIP,
Mbak Nurul dan Pak Yanto. Monggo Mas Gandung mengenalkan diri. Nama saya Gandung, Bapak, Gandung Sumardi. Kami staf di kelembagaan yang menangani masalah ini untuk perubahan bentuk dan juga pendidikan perguruan tinggi. Jadi di sini tentu yang pertama kami akan sharing dulu, menanyakan tentang SKA Bina dari Kemenkes ke Kemendikbud. Itu sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, bahwa alih bina itu dilaksanakan sudah terjadi di tahun 2012, yaitu sesuai nomor 355/E/O tahun 2012. Mungkin di dalam SK alih bina tersebut itu alih bina dari Kementerian Kesehatan ke Kemendikbud yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Kalau nggak salah seperti itu, Pak Direktur. Siap. Jadi dengan alih bina itu seluruh program studi yang membina memang dari Kemendikbud seperti itu. Kemudian yang kedua, ini sesuai dengan Undang-Undang Dikti seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 94 bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi kementerian lain nanti akan diatur dengan menggunakan PP atau peraturan pemerintah. Nah, di sini memang sampai saat ini belum mencari PP itu belum pernah ketemu seperti itu, Bapak. Jadi mungkin saran kami, apabila nanti Bapak Direktur ingin merubah menjadi institut, kami sarankan untuk koordinasi dengan Kementerian Kesehatan atau BPSDM terlebih dahulu, untuk koordinasi dengan Kementerian Dikti atau langsung ke Kemendikbud seperti itu. Untuk teknisnya seperti apa? Apakah nanti bisa langsung berubah bentuk ke institut atau nanti persyaratannya disesuaikan dengan perguruan tinggi negeri seperti itu. Karena kalau dari perguruan, kalau perguruan tinggi negeri itu kan 30.000 hektar semacam itu. Kemudian kalau universitas dan institut 30 hektar, sedangkan untuk yang politeknik hanya 10 hektar, sedangkan akademi komunitas hanya 1 hektar. Nah, disinilah perbedaannya antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Tetapi secara umum untuk persyaratannya sama, itu tentang dosen, kemudian tentang studi kelayaan dan lain sebagainya itu hampir sama antara perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri atau kementerian lain. Tetapi sampai saat ini memang yang regulasi yang sudah dibuka memang baru yang untuk perguruan tinggi swasta semacam itu. Mungkin nanti saran kami dari Pak Direktur nanti koordinasi dengan Kementerian Kesehatan pusat atau BPSDM agar koordinasi dengan Kemendikbud langsung tentang regulasi apakah dari kementerian lain ini bisa berubah menjadi institut atau universitas. Karena kalau yang swasta sendiri memang saat ini belum boleh, seperti yang disampaikan oleh Prof. DP tadi, memang yang dipacu untuk perguruan tinggi dalam bentuk politeknik atau institut teknologi semacam itu. Mungkin itu dulu, Bapak, masukan atau saran dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Direktur dan Bapak Ibu semuanya, sementara tanggapan atau tambahan info dari kami, mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada kami, sehingga paling tidak dari diskusi awal ini ada semacam penyamaan persepsi dan mungkin Pak Direktur sudah kagungan gambaran langkah-langkah yang perlu dilakukan. Mungkin ngaten. Nggih, nuwun. Nggih. Maturun Prof. Tip, Pak Gandung, Pak Pak Ngadianto, dan Bu Nurul. Nah, biar tambah akrab, Prof. Kita dengan Politeknik Kesehatan Surakarta. Terima kasih masukan-masukannya. Paling tidak ada gambaran, tidak langsung dibunteti. Ya, oke. Memang kami karena dapat amanah baik dari Pak Menkes maupun Pak Kabadan Eselon 1, sehingga kami harus melangkah. Nah, langkah kami ya tadi kita coba untuk konsultasi-konsultasi, baik itu di tingkat Kemenristek Dikti atau Ristek Dikti. Sekarang namanya apa ya? Dikbud ya itu. Wah, ini harus berubah itu, dan juga dengan yang sesuai dengan persyaratan itu membutuhkan, kita sudah mencoba untuk diskusi-diskusi itu.
dari sisi layanan kemarin dari Dewas, dari Prof. Siapa itu juga untuk mendukung Prof. Anwar. Gitu. Nah gini Prof, memang tadi regulasi satu sisi seperti itu. Tapi sebenarnya Prof, regulasi ini sebenarnya dengan berkembangnya regulasi itu membuat kita ini sebenarnya bisa menerjemahkan ke kanan dan ke kiri. Gitu. Jadi kalau di Undang-Undang 36 itu mengatakan bahwa pendidikan termasuk politeknik ini itu secara akademik di bawah Ristek Dikti, secara teknis di bawah Kementerian Teknis. Ini kan tadi seperti Pak Gandung tadi, sebenarnya kami ini masuk golongannya negeri, golongannya swasta, atau golongannya disendirikan PTKL tadi. Gitu. Iya. Nah, kalau kita punya tujuan itu maksud saya ya diarahkan ke salah satu, swasta malah nggak apa-apa, jadi di luar negeri ya itu, sehingga kami menggunakan seragam swasta gitu loh, karena di luar negeri berbagai aturan itu kan hanya ada dua, negeri dan swasta itu. Oke lah kita masukkan di swasta nggak apa-apa, PTKL masuk kelompok swasta, karena kami setiap koordinasi dengan L2 Dikti itu masuk kelompok swasta, gitu. Jadi ada negeri sendiri, kemudian swasta dan pendidikan PTKL. Ya udah kita nggak apa-apa lah. Ini kan tujuannya sebenarnya tercapai. Tapi ketika dimasukkan negeri juga siap gitu loh. Tapi jangan dimasukkan benda asing tadi. PTKL itu aturannya nggak jelas. Karena aturannya tadi dasar hukumnya itu sebenarnya sudah kita bisa berbaju apa saja gitu. Ijazah kita juga dari Dikti dan sebagainya. Nah, kemudian juga diperkuat dengan SK Alih Bina. Diperkuat lagi ada kekosongan PP kan itu toh. PP jelas PTKL itu gimana kan itu. Yang ada adalah PP 14 tahun 2010 tentang kedinasan. Itu kita nggak masuk di situ. Makanya apakah dengan kekosongan ini kita bisa masuk lewat tadi dimasukkan ke kelompok negeri atau di kelompok swasta, atau seperti apa itu. Nah ini nanti hasil-hasil ini nanti memang akan kami laporkan kepada yang di atas yang memerintahkan Prof itu. Sehingga mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut. Saya itu punya pemikiran lain gini, Pak. Kalau yang pendidikan tinggi PT berbasis hukum apa? Berbadan hukum itu. Iya, itu apakah juga masuk di dua kelompok ini atau memang bisa sendiri? Kalau memang bisa sendiri, saya tak masuk ke sana saja. Ya. Misalnya punya otonomi, mungkin kita masuk ke situ. Gitu. Nah ini saya pikirannya baru ngembiang-biang gitu. Gimana kita bisa masuk ke situ? Kalau dari DPR sudah sangat mensupport gitu. Jadi DPR, kemudian Kementerian Kesehatan, Menpan, ya dari Menpan itu juga sudah diskusi sudah mensupport ke sana. Lah Prof, memang salah satu pertimbangan teknis kami selain memang tadi amanah, tadi saya sangat setuju juga, apalagi kita masih kaitannya dengan persyaratan yang teknis ya, yang sewa lahan dan sebagainya, beli saja siap kok itu. Sehingga kalau sewa juga sangat siap. Kalau lainnya menurut saya sudah memenuhi syarat, ya, kecuali regulasi tadi. Nah kemudian kenapa kita memang punya niat ke sana secara internal Prof? Kami ini sudah punya program S1 sarjana terapan, khususnya yang ke profesi Prof, yaitu keperawatan, kebidanan, fisioterapi. Ya. Itu sudah ada profesinya, tapi sarjana ini sarjana terapan. Sekarang ini masih digoyang terus, diganggu terus oleh organisasi profesi gitu. Contohnya keperawatan itu sampai sekarang tidak mau mengakui sarjana terapan keperawatan ke profesi, padahal undang-undangnya membolehkan. Gitu. Ya. Jadi maunya sarjana terapan keperawatan itu ya harus S1, sehingga rekomendasinya dari kolegium PPNI itu, kolegium keperawatan itu, ya sudah kalau memang politeknik tidak bisa menyelenggarakan akademik, ya berubah saja institusinya gitu. Gitu. Jadi kami ini sebenarnya lahirnya di sini itu salahnya nenek moyang gitu. Sehingga memang tiga profesi yang berbasis pada sarjana terapan tadi rekomendasinya semua untuk S1 dirubah menjadi S1.
keperawatan, fisioterapi, sama kebidanan. Lah memang kalau nanti itu ada arah bahwa kita boleh institut di 3 yang sarjana terapan 3 profesi tadi, itu yang akan kita konversi menjadi akademik, 1 itu. Kemudian kalau yang penambahan lain kami juga masih banyak amunisi, Prof. Itu cuma moratorium atau tidak. Misalnya kalau kita tidak usah repot-repot ya, kami punya SDM S2 psikologi misalnya, ya gitu. Dan itu kalau dihubungkan dengan kesehatan ya dekat, nanti psikologi klinik kan itu. Itu kami punya memenuhi syarat. Kemudian juga tentang keuangan, kita punya S2 akuntansi itu. Sehingga misalnya aja S1 ekonomi kesehatan atau manajemen kesehatan itu juga masih banyak amunisi. Misalnya farmasi. Farmasi kami itu punya D3, kalau memang nanti ada S1 justru kita ambil yang S1 gitu. Jadi saran-saran itu terima kasih kami tercerahkan nanti, tapi kami jelas untuk amunisi menuju ke sana rasanya yang mudah banyak, kecuali saya belum melihat apakah ini di moratorium atau tidak itu. Lah itu yang tadi sedikit menanggapi tentang kenapa ke sana, ya karena kita wis jalan tapi diganggu terus oleh organisasi profesi. Sisi lain ada mana itu. Itu berapa? Tapi kami sebenarnya masih banyak akan tadi seperti pendapatnya Pak Dono itu. Oke lah nanti 80% yang memang eksis di vokasi itu kami tidak ada masalah, kami di vokasi. Tapi yang tadi yang direcoki tadi itulah yang akan kita rubah ke akademik. Itu berapa? Sementara itu dari saya, terima kasih. Boleh menambahkan BMI. Boleh menambahkan. Monggo BMI. Sebenarnya salah satu kenapa kita ini sebenarnya kalau dari potretnya Poltekkes ini kami sudah bisa memberikan kontribusi yang bagus, kemudian prestasi-prestasi kami luar biasa. Selain tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur bahwa kita digoyang oleh organisasi profesi, ternyata ketidakadilan itu, Prof. Contoh, kami di Politeknik ini kan secara aturan boleh menyelenggarakan pendidikan sampai S3 terapan. Dan di tempat Semarang ini sudah menyelenggarakan magister terapan. Tetapi yang ketika kami ingin berkiprah ke sana, ini banyak hambatan-hambatan. Contoh misalnya lulusan magister terapan yang di Semarang ini di peraturannya tidak diakomodir dengan baik. Jadi di undang-undang contoh ketidakadilan, undang-undang kebidanan ini tidak muncul di magister terapan, padahal kalau kita menginduk undang-undang di atasnya yang sudah lahir duluan, bahwa kami boleh sampai ke S2 terapan, bahkan S3 terapan. Sehingga tadi salah satu contoh kasus S2, lulusan S2 terapan ini tidak diakomodir pada produk peraturan perundangan berikutnya. Salah satunya undang-undang kebidanan, kemudian di standar pendidikan profesi ini juga tidak diakomodir, sehingga sulit sekali untuk mengembangkan apakah nanti ke magister terapan, politeknik ini kan juga boleh, spesialis juga boleh lah. Ini tampaknya sudah dicegati sana-sini gitu, sehingga yang di PKL ini kami seolah-olah hanya dikerdilkan, hanya boleh sampai ke sarjana terapan dan profesi. Itu saja sarjana terapan dan di profesi ini seolah-olah mau dikotakkan juga. Teman-teman yang di swasta, yang profesinya dari awalnya lahir dengan sarjana terapan, ini semua SK itu dirubah menjadi sarjana profesi. Sehingga kalau nanti di strukturnya ini mereka ikut kepada Dirjen Dikti, tidak ke Dirjen Diksi. Nah ini kami juga apakah nanti memang akan mau dikotakkan, dikerdilkan di Politeknik, sementara di Politeknik itu tidak diakomodir. Dan kalau itu kelembagaan kami hanya Politeknik, sementara dari sisi studi kelayakan, Sarpras, SDR, dan lain-lain, ini bahkan kami sudah layak sampai ke universitas. Ini secara masyarakat, Prof, ini kami masih merasa tidak seksi, sehingga peminatan utama itu kadang-kadang masih melirik ke jalur akademik, ya, sehingga institut, kemudian universitas itu yang laku. Sementara kami yang di Poltekkes ini makin lama semakin terjepit, apalagi kalau nanti
PP itu sudah lahir, yang mana di situ disampaikan mungkin salah satu draftnya kami hanya boleh dari PPKL itu dalam bentuk pendidikan vokasi, dalam hal ini politeknik, prodi-prodinya mungkin juga hanya boleh yang diselenggarakan di luar yang ada di Kemendikbud. Kenyataan kami, prodi-prodi kami sudah diselenggarakan juga, dilirik juga oleh prodi-prodi yang di Kemendikbud. Mungkin itu juga Prof yang berubah kenyataan. Matur nuwun, ini info dari Bu Emi ini jadi amunisi yang luar biasa ya Bu ya. Amunisi sebuah keniscayaan. Baik, saya ingin menyampaikan tanggapan, nanti didampingi teman-teman yang kalau tambah. Jadi menurut saya atau paling tidak sampai saat ini saya matur 3 hal ini yang cukup mengkristal dengan inspirasi terakhir yang muncul dari Bu Emi. Berubah bentuk itu dari politeknik atau dari sekolah tinggi ke institut dengan dari sekolah tinggi ke universitas itu nyambut gawene podo. Sing bedo itu cuman tambahan program studinya. Karena itu silakan pertimbangkan sekalian karena ada amunisi dari Bu Emi. Arep institut tok atau sekaligus ora usah tanggung-tanggung universitas. Itu pertimbangkan. Itu karena ada amunisi dari Bu Emi. Saya memprovokasi ini waktu di sekolah maritim, juga seperti itu. Sekolah maritim menghadapi kondisi yang sama, kalau Serawung internasional, selalu saja, padahal itu sudah sekolah tinggi waktu itu. Tapi kalau Serawung internasional, dari sisi institusi selalu digoncang ya, dipersoalkan itu. Maka kemudian waktu itu bercita-cita menjadi institut. Padahal waktu itu syarat universitas 10, saya tantang sekaligus. Nyambut gawe jadi institut dan jadi universitas itu juga sama. Punya mimpi jadi universitas enggak? Kalau punya mimpi jadi universitas, sisan gawe kita nyambut gawe berpikir ke sana. Maka kalau kira-kira Pak Direktur coba matur kepada Pak kan sekali Pak itu, kita siapkan sekalian itu. Ini masukan pertama. Yang kedua, isunya 2 hal Pak Direktur. Jalur dan konten. Kalau jalur, nanti Pak Direktur konsultasi, koordinasi, saya akan menduga karena ini statusnya langsung di bawah Kementerian Kesehatan, ya statusnya menjadi negeri karena didanai oleh APBN melalui kesehatan, jalurnya malah bisa lebih cepat itu. Tidak seperti kalau jalur di PTS. Mungkin nanti Mas Gandung bisa menambahkan, tapi kemarin pengalaman dari Politeknik di bawah Kementerian Pekerjaan Umum ya, PU. Di bawah PU itu juga tadinya awalnya diskusi dengan kami, ada rekomendasi juga, tapi kemudian jajaran sama dirjen paling tidak, malah ini menterinya omong-omongan langsung jalur ke menteri itu Pak. Sehingga kemudian SK-nya dari Kemdikbud. Saya kira itu persoalan jalur Pak. Jadi nanti saya kira Pak Gi sudah sangat kompeten ini sebagai Kepala PWSDM kita. Untuk nanti putus Prof. Ya. Udah nyambung? Dari tempatnya Prof. Kalau yang lainnya juga. Oh, tempatnya Prof terputus sebentar. Ketengahan Prof masih putus. Tes, Mas Gendung, putus. Enggak, Pak. Terdengar. Jadi, cuman Pak... Enggak, berarti punya Pak DJP yang putus. Masukan yang lain dulu. Masukan yang lain dari Pak Asian. Kita tunggu nggih, masih putus dari Prof. Atau di anu langsung ke teknisnya Mas Gendung.
Nggih, Oh, nggih. sudah nyambung lagi. Oh, Tambah nyambung nggih. Semangat-semangatnya malah putus. Oh, nggih, saking kencengnya ini. Jadi itu di wilayah konten nanti Mas Gandung menambah teknisnya. Jadi kira-kira yang perlu ditindaklanjuti di konten seperti tadi Pak Direktur sudah ngendikau. 3, kalau institut berarti 3 prodi. Kalau universitas 5 prodi dengan komposisi 2 kelompok eksata, 3 kelompok IPS. Nah, maka yang perlu dipertimbangkan tentu 3 prodi yang untuk institut atau nanti 5 untuk universitas itu apa saja. Apakah akan meng-S1-kan 2 prodi yang dari kesehatan, lalu tambah 1 prodi yang teknik, karena institusnya, kalau institut harus berbunyi Institut Teknologi. Ya. Sehingga apakah itu lalu kalau di keperawatan, kebidanan, atau prodi lain yang D4 ternyata dosennya sudah sangat cukup, untuk diambil 5 untuk mengusulkan S1 saja cukup, berarti itu dari sisi dosen kan tidak masalah. Mungkin yang 1, prodi teknologinya itu yang perlu dipilih, yang mungkin dosennya kalau belum kagungan, ini yang harus kemudian mengadakan. Itu kira-kira gambarannya seperti itu, sehingga memang sebaiknya menurut saya matur Pak Direktur atau Pak PPSDM itu sudah kagungan ini rencana program studinya untuk menunjukkan progresnya. Atau mungkin akan matur dulu Pak, atau saya pengen dapat tanggapan dari Pak Direktur. Mau institut apa rasa tanggung-tanggung sisan Pak? Prof. Gitu. Monggo, ini itu saya. Kalau Mas Gandung mau nambah monggo. Ya, khusus yang terakhir tadi sebenarnya kita awalnya itu UTK, Universitas Teknologi Kesehatan, itu dari Pak Kabupaten juga begitu. Dan kami juga semua sudah siap, tapi belakangan kok malah berubah itu. Jadi arahannya dari Pak Kabupaten mungkin tahu diri, supaya warna kesehatan itu masih nempel, maka diarahkan ke institut. Itu gambaran sementara Prof, tapi nanti akan kami laporkan dan alternatif tadi. Monggo Pak Gandung. Sebagai pembanding lain Pak Direktur, waktu maritim juga ada kondisi seperti itu, sehingga namanya tetap Universitas Maritim, sekaligus misalnya Universitas Kesehatan gitu apa. Misalnya kalau hanya sekadar untuk mempertahankan kesehatannya itu. Tetapi yang saya pikir adalah sekaligus karena nanti saya kira tantangan ke depan juga akan luar biasa. Ini kan untuk menyamakan, ya seperti tadi, bidang kemaritiman sudah ada universitas. Kemudian bidang-bidang lain juga sudah ada. Nah tentu bidang kesehatan sekaligus berpikir ke arah itu, dan ini mumpung semangat Surakarta berani mempersiapkan diri, paling tidak ini coba diaturkan dulu. Siap. Konsultasi. Monggo Mas Gandung ditambah dulu. Mohon maaf, Pak Direktur, ini gini, leres apa yang disampaikan oleh Prof. DW tadi, kalau memang kita mau berubah ya sekalian seperti itu, atau universitas sekalian, karena repotnya itu sama antara institut universitas. Itu pun penyelenggaraannya kan penyelenggaraan akademik semua Pak. Cuman kalau universitas kan global, seluruh rumpun ilmu bisa diselenggarakan, tetapi kalau institut itu kan hanya beberapa rumpun ilmu. Nah, itu memang harus kaji ulang apakah nanti untuk perubahan bentuk ini tetap institut atau universitas. Cuman kalau ini ya lebih baik universitas seperti itu, karena bisa panjenengan bisa diselenggarakan oleh universitas itu. Kemudian terkait dengan nama, betul yang saya sampaikan Prof. Dewi tadi, memang untuk biar kesehatannya itu muncul ya tadi itu Universitas Kesehatan atau Universitas Kesehatan Indonesia atau apa seperti itu. Itu juga lebih baik seperti itu. Jadi kesehatannya itu tetap melekat di dalam nama perguruan tinggi panjenengan seperti itu. Kemudian selanjutnya terhadap program studi yang tadi Pak Direktur sampaikan kayak farmasi, kemudian kayak kebidanan dan perawatan, itu memang untuk yang sarjananya sampai saat ini masih di moratorium Bapak. Jadi untuk 3 prodi itu belum bisa untuk diselenggarakan untuk sarjananya. Pembukaan baru belum boleh karena masih di moratorium. Termasuk yang tadi kayak psikologi juga masih di moratorium. Kemudian selanjutnya seperti yang disampaikan Prof. Dewi juga bahwa untuk PU memang
ini antara menteri dan menteri, Pak. Ya, Jadi dari Pak Direktur bisa matur ke Pak Dirjen biar antara menteri dan menteri ini koordinasi seperti itu. Karena sesuai dengan kemarin pengalaman yang dilakukan oleh PU seperti itu, Pak. Jadi memang ini kebijakan antara Pak Menteri dan Menteri Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sendiri memang di izinnya juga ini Pak diselenggarakan oleh Kementerian PU seperti itu. Kalau yang swasta diselenggarakan oleh yayasan apa. Begitu juga dengan SK yang sudah diterima Bapak tentang alih bina itu, bahwa alih bina dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, itu sama sebenarnya. Statusnya PU dengan statusnya Poltekkes saat ini itu sudah sama. Cuma nanti untuk perubahan bentuknya ini ya kami sarankan ini antara menteri sama menteri aja, Pak. Nanti biar cepat seperti itu. Mungkin itu. Mas Anda. Terima kasih. Mas Gendong. Masih ada tambahan dari Mas Anda? Saya nambahkan sedikit, Bapak. Jadi ini kan untuk strategi supaya dapat bonus, harusnya kalau Poltekkes itu bisa ngambil PTS di sekitar, jadi istilahnya bukan alih, ini berarti penggabungan. Kalau nanti dasar penggabungan itu kan bisa ada bonus untuk yang sosial. Nah itu beberapa ini yang perlu dipelajari. Jadi kan misalkan ada 2 Poltekkes sama mana digabung gitu. Jadi universitas, berarti dengan penggabungan nanti kan ada bonus. Nah, kita itu beberapa nanti cara yang dicari untuk strateginya. Itu tambahan saya, Bapak. Oke, Pak Direktur, saya tambahkan dikit. Jadi ada kebijakan tentang penggabungan dan perubahan bentuk yang akan dilakukan satu perguruan tinggi tapi berubah bentuk. Itu tadi untuk beberapa prodi terkena aturan moratorium yang disampaikan Pak Gandung. Tapi kalau ini penggabungan, itu prodi-prodi baru itu bisa tidak terkena oleh aturan moratorium tadi. Tetapi memang ini harus 2 perguruan tinggi. Makanya kalau tetap satu akan menjadi institut, berarti mencari 3 program studi yang tidak terkena moratorium untuk program sarjana. Siap. Akan jadi universitas dan studi yang juga tidak terkena aturan moratorium karena ini perubahan bentuk. Tetapi saya kira poin pentingnya adalah mulai mempertimbangkan menika akan universitas atau hanya institut. Ngaten tambahan kami dan teman-teman Pak Direktur. Siap, maturun, Prof. Ada teman-teman tanya yang dari teman-teman yang lain ada, dari ketua jurusan masing-masing ada pertanyaan? Ada Pak Wadir 2, Pak Diro, ada Pak Budi di sini. Kemudian ini kami juga sama teman-teman ketua jurusan, Prof. Jadi ada. Monggo kalau mau sharing, ngomong masih di awal menikah, nggih. Prof, sedikit nambah. Tadi yang moratorium itu berlaku untuk pembukaan baru atau merubah? Tadi kan misalnya sarjana terapan keperawatan, kami sebenarnya kan nggak nambah apa-apa, wong endingnya itu pada profesi. Jadi 3 profesi tadi itu endingnya profesi, cuma undang-undang kan mengatakan bahwa untuk pendidikan profesi dimulai dari sarjana. Nah selama ini kami sarjana terapan itu. Terapan, gitu. Nah ini kita rubah menjadi sarjana akademik, sebenarnya ada istilahnya klausul hukumnya itu tidak akan mempengaruhi apa-apa karena tadi terminalnya pada profesi. Ini mungkin apakah ada dianggap buka baru atau mungkin memang ada bonus, ya udah ini kemudahan itu walaupun aturannya seperti itu gitu. Tapi misalnya seperti itu ya nunggu tidak di moratorium, tapi untuk pembukaan kita siap untuk mencari yang lain. Kemudian ini sudah agak, tapi nanti saya ada pertanyaan tambahan, Pak, di luar kelembagaan kaitannya dengan hubungannya L2 Dikti. Kita ini kan anak L2 Dikti, tapi kok nggak diperhatikan. Kaitannya dengan Dupak, tapi nanti aja itu. Kami itu punya tenaga dosen BLU banyak itu. Dan kami sebenarnya ingin
di dalam undang-undang maupun dalam peraturan menteri itu tenaga-tenaga non PNS maupun PNS dosen yang memenuhi syarat itu kan bisa jafung, bisa sordos itu. Tapi dosen non PNS di lembaga perguruan tinggi negeri ini yang masih jadi masalah. Kami mau memfungsionalkan masih ada kendala. Kemudian apalagi serdos itu. Walaupun kami siap untuk istilahnya menunjang sendiri, menghonor sendiri itu. Lah kami itu punya pikiran, nah ini dianggap swasta, mungkin enggak dosen-dosen BLU ini ketika mau jafung itu penilaian dupaknya itu ke L2 Dikti atau Kopertesi, itu pertanyaan tambahnya seperti itu, Prof. Tapi mungkin terima kasih, turun, Prof. Oke, nanti yang kedua saya jawab. Yang pertama dulu, monggo Mas Gandung diberikan tanggapan tadi ya, yang D4 keperawatan kalau jadi S1 itu kan sebenarnya jenjangnya sama, level KKNI-nya di 6. Cuman ini kalau ini kemudian menjadi persyaratan gitu kan, persyaratan untuk perubahan bentuk itu boleh apa tidak gitu ya. Kalau sudah tidak jadi persyaratan sih mungkin nanti meng-S1-kan mungkin bisa. Tapi ini untuk jadi persyaratan dulu. Nanti yang jabatan fungsional saya jawab. Monggo Mas Gandung. Terima kasih Pak Direktur. Jadi gini Pak Direktur, untuk apa namanya khusus yang keperawatan itu, kemudian untuk farmasi itu juga masih di moratorium sesuai dengan surat dari Pak Menristek Dikti waktu itu. Kemudian untuk yang keperawatan dan apa namanya kebidanaan ini sesuai dengan surat apa namanya Dirjen Dikti nomor 400/D/T/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang pendirian program studi keperawatan dan kebidanaan, itu masih di moratorium dan sampai saat ini belum dicabut. Sehingga dengan demikian prodi itu memang belum bisa Pak untuk dibuka untuk yang program sarjananya. Kemungkinan mungkin nanti bisa diberikan solusi seandainya nanti sudah menjadi universitas, rumahnya sudah jadi dalam bentuk akademik, mungkin nanti perubahan Pak, perubahan program studi yang tadinya dari apa namanya, yang kasih tadi terapan, sarjana terapan ya, seperti itu. Ini mungkin itu. Cuman saat ini kalau memang mau buka yang sarjana, buka baru seperti itu memang belum diperkenankan seperti itu. Kecuali ketika panjenengan kemarin itu merubah dari diploma 3 yang terakreditasi B, baik yang perawat maupun bidan, walaupun itu apa namanya terapan, itu bisa diajukan ke sarjana dengan catatan memang rumahnya sudah dalam bentuk akademik. Tetapi karena kemarin panjenengan rumahnya masih dalam bentuk vokasi, yaitu politeknik, maka yang turun yaitu sarjananya terapan seperti itu. Siap. Oke, itu kondisi-kondisi keterbatasan tentang politeknik ya, yang tadi disampaikan Bu Emi, itu memang ada kondisi semacam itu. Gitu. Karena itu kayaknya kok nganu Pak Direktur, ayolah ora usah tanggung-tanggung Universitas Sisan Begagak. Universitas Kesehatan Indonesia di Surakarta itu ada. Siap, mohon dukungan terus, Prof. Baik, siap. Oke, terus yang kedua, Pak Direktur, terkait dengan jabatan fungsional. Terus, ngaten anunya persoalannya. Waktu Kopertis itu memang hanya melayani yang swasta. Namanya saja Kopertis, itu perguruan tinggi swasta. Lalu setelah jadi LL Dikti, amanah Undang-Undang 12, itu memang tidak ada sebutan swasta dan negeri. Yang ada adalah perguruan tinggi di satu wilayah untuk mendampingi penjaminan mutunya. Di undang-undang bunyinya begitu. Kemudian di Permenristek Dikti 15 tentang LL Dikti juga bunyinya begitu. Tetapi sampai hari ini belum ada arahan, apalagi panduan, jalur kita melayani PTS-nya, PTN atau apalagi yang kementerian lain, itu yang seperti apa, itu belum ada kejelasan itu. Sehingga berbagai pendanaan, berbagai kegiatan, semuanya masih difokuskan ke PTS. Misalnya kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian, beasiswa,
baik bidik misi yang sekarang namanya KIP kuliah, maupun yang terakhir, bantuan UKT atau SPP, itu memang yang disalurkan melalui Koperti semuanya hanya untuk PTS. Jadi ini kami juga sangat menunggu sebenarnya pelayanan kami untuk PTN itu yang di wilayah apa dan yang seperti apa, ini juga sampai saat ini kita semua LLDikti di Indonesia masih menunggu. Maka kemudian yang ada inisiasi-inisiasi semacam ini, sehingga kami intervensi ke PTN, ke panjenengan itu juga nggak berani, karena memang belum punya bahwa kita punya jalur kewenangan untuk memberikan fasilitasi atau pelayanan ke sana. Karena itu kalau semacam ini saya kira nggak masalah, tapi pelayanan-pelayanan resmi. Nah, maka kemudian yang dilakukan seperti kemarin kasusnya Ibu Dr. Diah ya, waktu mengajukan ke profesor, itu jalurnya Javanya itu memang tidak melalui LLDikti. Saya koordinasi dengan Direktur Karir waktu itu, itu kan dari kementerian lain, jadi tidak melalui LLDikti, tetapi melalui PPSDM, langsung dari PPSDM ke Direktur Karir. Itu jalur Javanya. Nah, memang kemarin atau seringkali, seperti di kementerian-kementerian lain, kadang-kadang pelayanan secara khusus tentang Java ini belum dilayani secara khusus baik dari sisi tenaga maupun unitnya. Seperti di Kementerian Agama itu beberapa teman-teman yang di Prodi Agama juga mengeluh karena waktu diajukan ke sana alurnya tidak jelas karena di kementerian itu belum ada pelayanan khusus untuk Java baik SDM maupun unit seperti di kita. Nah, kemudian yang untuk Java sudah mulai antara menteri berkomunikasi sehingga di Kementerian Agama Java untuk profesornya bisa disalurkan atau diusulkan melalui LLDikti ke Kemdikbud untuk profesornya. Ini kita setelah ada kebijakan dari pimpinan. Nah, ini semacam ini sekali lagi itu memang seperti jalur-jalur yang memang di tingkat dirjen paling tidak itu yang perlu berkomunikasi. Oleh karena itu Pak Direktur, ini mengapa kemudian kita baru fokus ke PTS karena itu kita belum punya jalur ke PTN misalnya di wilayah apa saja. Itu. Ke PTN di Dikbud saja kita belum punya jalur-jalur komunikasi yang ditegaskan di dalam kebijakan untuk PTS misalnya LLDikti pelayanannya ini itu belum. Karena itu ya paling-paling kalau ada info dari Kementribud yang harus disalurkan ke PTN ke PTS kita memediasi. Tetapi jalur-jalur untuk pemberian beasiswa, jalur-jalur untuk Java dan sebagainya masih dilakukan langsung oleh PTN langsung ke kementerian. Itu yang terjadi sampai hari ini. Memang kalau di PTN yang di bawah Kemdikbud, untuk unit maupun SDM Java sudah sangat profesional, malah sering lebih bagus dibanding yang LLDikti. Tenaga-tenaga penilai akademik fungsional di LLDikti juga ngambil dari PTN dan PTS, dari perguruan tinggi itu. Nah, oleh karena itu, mungkin ini juga di internal dulu, Pak Direktur dengan teman-teman di Poltekkes, dipertegas yang kemudian diangkat di tataran dirjen, sehingga kemudian menjadi kebijakan dirjen. Taruhlah ada kebijakan dirjen saja, bahwa jabatan fungsional Poltekkes di Kemenkes melalui LLDikti setempat. Ada itu saja kita sudah bisa melaksanakan. Itu contohnya semacam itu, Pak Direktur. Oleh karena itu, ini dengan inilah gunanya silaturahmi ya, luar biasa. Dengan silaturahmi ini kita juga bisa diskusi beberapa hal yang kami sebenarnya juga menunggu arahan dari kementerian apa yang harus dilakukan, sementara teman-teman di Poltekkes sebenarnya juga memerlukan jalur yang lebih cepat. Kalau di PTS, jabatan fungsional akademik untuk asisten ahli dan lektor di bawah kewenangan LLDikti. Jadi asisten ahli dan lektor surat keputusannya atas nama menteri tapi dari LLDikti. Sedangkan untuk lektor kepala dan profesor dari LLDikti dikirim ke direktur sumber daya sekarang ini. Itu alurnya semacam itu untuk yang PTS. Sementara ini tambahan infonya Pak Direktur, sehingga sekali lagi saya berterima kasih ya, jadi saling
tukar-menukar informasi kelembagaan sebagai tambahan wawasan, sekaligus mungkin menjadi inspirasi atau bahkan amunisi untuk menyampaikan masukan-masukan kepada pimpinan. Kami pun di Dirjen Dikti atau Vokasi sekali-sekali ada komunikasi, hal-hal semacam ini juga bisa kami komunikasikan. Demikian tambahan saya, Pak Direktur dan Bapak Ibu semuanya. Terun, Prof. Ya, mohon aja mungkin ini kayaknya segala sesuatu inisiasi Jawa Tengah. Sehingga kami kami sudah banyak konsultasi dengan Kementerian Kesehatan. Mungkin Prof dari L2 Dikti juga mohon bantuan mungkin ke atasnya, Prof. Sehingga nanti ya, siap, dari nyambung gitu. Rasanya nek munculnya kok Jawa Tengah ini kok rasanya jadi rada beda gitu. Lagi wong Jawa Tengah akan Pak Direktur? Iya. Yeah. Jawa Tengah akan ada Universitas Kesehatan Indonesia kok. Lah iya itu. Pas kepala L2 Dikti ini Prof. Ayo teman-teman ada yang? Tambah dikit dari Pak Direktur. Jadi yang sudah terjadi itu di Unisula, itu dulu SK-nya itu D4 atau kebidanan sarjana terapan. Tapi sekarang sudah berubah untuk S1. Itu yang ada di Unisula. Jadi nanti kalau di tempat Pak Direktur, misalkan mau institut atau universitas, yang di D4 itu kan bisa langsung yang seperti di Unisula. Itu dulunya, karena ya dari asosiasi ditekan itu, dulunya keluar SK D4, sekarang sudah jadi S1. Itu informasi tambahan Pak Direktur. Yes, sedikit lagi. Tadi Pak Direktur nyinggung tentang Badan Layanan PTNBH. Iya. Kalau perguruan tinggi berbadan hukum, itu salah satu kewenangannya dapat membuka program studi sendiri. Jadi kalau sudah berbadan hukum, pembukaan program studinya tidak melalui usulan ke kementerian, tetapi disetujui Senat, langsung sakit SK pimpinan. Itu kewenangannya. Tetapi kalau tetap politeknik, ya program studi yang dibuka tetap program studi vokasi gitu. Oleh karena itu, kalau arahnya program studi akademik, memang ya harus berubah ke institut atau universitas. Ngaten, karena tadi kalau tidak salah Pak, tentang PTNB ya. Siap, Prof. Bapak Ibu Ketua Jurusan ada yang pengen disampaikan mumpung ketemu dengan komplit ini Prof. Dip dan tim. Cukup Pak, terima kasih Pak. Fisioterapi paham. Monggo Pak Bambang. Monggo Pak Bambang, ini Pak Dr. Bambang, Ketua Jurusan Fisioterapi yang punya program D3, Sarjana Terapan dan Profesi Fisioterapi, termasuk paling tua di Indonesia. Silakan Pak Bambang, sampaikan. Terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof. Sugiarto yang saya hormati, Pak Gandung, Pak Ngadianto, saya Bambang Trisnowianto, Ketua Jurusan Fisioterapi Politeknik Kesehatan Surakarta. Harapan besar kami punya pendidikan saat ini, Diploma 3, Diploma 4, dan Profesi. Pendidikan kami sejak tahun 1964. Alumni kami sudah banyak sekali, dan harapannya sudah ingin memiliki pendidikan magister, Pak. Magister terapan, dan mungkin bahkan bisa membuka pendidikan dokter terapan. Gitu. Ya, bukan hanya spesialis, itu nanti kalau spesialis panjang sekali barangkali nanti. Harapannya memang dari organisasi profesi diharapkan Poltekkes Surakarta ini membuka pendidikan spesialis fisioterapi. Tetapi nanti untuk pembicaraan spesialis mungkin agak panjang karena pendidikan kami adalah vokasi. Kemungkinan besar adalah dalam jangka waktu yang dekat adalah magister terapan dan doktor terapan. Itu Pak dari L2 Dikti dan Pak Gandung. Nah, pada kesempatan ini untuk membuka untuk merubah nama dari Poltekkes untuk ke institusi atau ke universitas, memang harapannya secara pribadi saya mungkin bisa ke universitas karena nanti pengembangan pendidikannya sangat luar biasa.
Artinya apakah perubahan nama besok ini itu dibarengi dengan pembukaan program studi? Itu Pak dari kami. Terima kasih dari jurusan fisioterapi. Baik, Pak Bambang, matur nuwun, silaturahmi, kenal, saling kenal, nggih, matur nuwun. Jadi pertama perubahan itu terminologinya bukan perubahan nama, tapi perubahan bentuk. Nggih. Jadi sebutan kita selalu perubahan bentuk dari politeknik menjadi institut atau menjadi universitas. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian itu yang pertama, lalu yang kedua, benar Pak Bambang, jadi pada saat ingin berubah menjadi institut, syarat institut adalah 3 prodi, yang salah satunya harus prodi teknologi. Karena perubahannya harus bernama Perubahan Institut Teknologi Kesehatan. Karena berangkatnya belum memiliki persyaratan S1, karena ini politeknik, maka perubahan bentuk itu juga harus bersama-sama dengan perubahan usulan prodi baru. Sehingga yang harus dipersiapkan proposal perubahan bentuk dari politeknik ke Institut Teknologi dan Kesehatan plus proposal 3 program studi baru. Ini berjalan bersama meskipun nanti yang dikoreksi dulu setelah produk institusnya. Kalau universitas juga sama, yang membedakan hanya jumlah program studinya. Baik institut maupun universitas, cita-cita Pak Bambang menjadi sangat terfasilitasi nanti untuk magister maupun doktornya, karena itu akan memperlancar pengembangan program studi. Hanya tadi bedanya kalau institut beberapa saja, karena ini teknologi dan kesehatan, tentu hanya pada rumpun teknologi dan rumpun kesehatan. Tetapi kalau universitas, perkembangan zamannya seperti apapun, nanti rumpun-rumpun yang akan berkembang itu apa saja, wadahnya sudah siap apapun nanti perkembangannya. Kira-kira itu menjadi pertimbangan. Jadi betul yang disampaikan Pak Bambang, jalan bersama dengan prodi baru untuk memenuhi persyaratan perubahan bentuk itu. Ingatan Pak Bambang. Baik Bapak, terima kasih. Turun, Prof. Ada Bapak Ibu yang ingin nyampaikan unek-unek, mumpung waktunya masih? Mungkin sedikit tambahan. Pak Gandung. Monggo Pak Gandung. Jadi gini Pak Bambang, bahwa untuk perubahan bentuk dari institut, dari politeknik menjadi institut atau universitas, nanti untuk usulan program magisteran memang tidak bisa Pak. Jadi memang yang bisa itu hanya untuk sarjananya saja. Setelah rumahnya jadi, itu baru bisa. Tetapi apabila sekarang pun mau mendirikan magister terapan atau dokter terapan sudah bisa. Karena panjenengan bentuknya politeknik seperti itu. Memang politeknik diperbolehkan untuk mendirikan program magister terapan dan juga dokter terapan. Itu sampai saat ini boleh Pak. Saat ini juga boleh. Kemudian perlu kami tambahkan juga bahwa untuk universitas, nanti untuk 3 prodinya itu rumpun ilmu IPA, sedangkan yang 2 prodinya itu rumpun ilmu sosial. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Matur nuwun Pak Gandung. Jadi tegasnya baik institut maupun universitas jenjang persyaratannya program sarjana. Jadi itu program sarjana. Oke. Turun berapa? Nurul Pak Gandung. Ada masih? Ayo, silakan Bu Emi, cukup? Iya. Prof. Pak Gandung, Pak Sopo lali yang sini, Pak Ngadianto, Pak Yanto dan Bu Nurul yang Pak Yanto, Bu Nurul. Terima kasih. Ini pencerahan pertama, wis banyak kecerahnya itu. Terima kasih Prof. Jadi ini membuat kami makin bergairah gitu. Ada walaupun nanti endingnya ya pokoknya kita usaha. Itu tadi ada contoh-contoh dari kementerian lain yang memang bisa diterobos sehingga nanti ketika memang tingkat menteri ini bisa sudah nyambung, sudah oke, tentunya kita pelaksanaan relatif ya sudah ada jalan yang harus kita lalui.
Dan Pak Menkes sendiri memang agresifnya luar biasa itu. Cuma kalau saya melihat Pak Mas Nadiem kudune juga milenial banget itu. Sehingga kemungkinan kok malah di level atas relatif terbuka itu. Nah, tapi nanti akan kami laporkan semua hasil ini dan terima kasih atas masukannya. Cuma mungkin nanti ini kami butuh bimbingan lanjut, Prof. Insya Allah. Apakah nanti dalam bentuk kelembagaan atau yang lain tadi, karena aturan-aturan itu sebenarnya kan kita juga di bawah L2 Dikti. Tadi disampaikan oleh Prof. Tip, pedoman implementasinya yang belum ada itu loh. Biasanya seperti itu, aturannya sudah ada tapi orang iso diterapke gitu. Tuh, memang kami yang tentang dosen tadi juga minimal sudah nyantol di asisten ahli lektor sudah bagus. Bahkan misalnya saja pikiran apakah kita ini butuh MOU sehingga hanya untuk legitimasi penilaian, biayanya tetap mandiri karena mungkin L2 Dikti belum ada. Itu sebenarnya kami siap kok. Segala pemikiran-pemikiran itu sebenarnya kami juga sudah siap. Ya, saya kira itu dulu. Ini sudah cukup menurut kami. Nanti kami akan diskusi ke dalam dan membuat laporan ke Eselon 1 yang nanti tindak lanjutnya akan kami lakukan, termasuk nanti untuk bimbingan lebih lanjut akan kami sampaikan dan mohon tetap dukungannya untuk Insya Allah. Jakarta. Matur nuwun, Prof. Kurang lebih. Pangamitan. Sampai bertemu lagi. Pak Gandung, saya nanti mohon untuk informasi informal ya. Mau tanya yang nanti lewat Japri aja. Nggih, matur nuwun semuanya, khususnya Prof. Tip dan Pak Ngadianto, Pak Gandung, Bu Nurul ya. Nggih, sami-sami. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih. Terima kasih Pak Profesor Prof. Tip, kemudian Sami-sami Bu Emi, nggih. Nurul, Pak Gandung. Nanti kami akan menindaklanjuti secara teknis. Ini kebetulan dengan Bu Nurul juga sudah sering ketemu di prodi baru. Nanti mohon arahan di ruang yang lain. Sekali lagi terima kasih dari L2 Dikti Jawa Tengah dan semua tim di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Sekian, terima kasih. Kami haturkan kembali. Nanti kita akan buka ruang yang lain, Prof. Dan Prof. Matur nuwun. Saya kira kita akhiri. Terima kasih kepada semua pihak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bisa dibuka dulu sampai jam 11.30 biar genep sampai 2,5 jam. Nggih, matur nuwun. Boleh live tetapi mohon bisa masih connecting sampai jam 11.30. Matur nuwun. Jadi boleh live tapi link Zoom-nya sampai jam 11.30 berapa untuk laporan SPC. Nggih, siap Pak Direktur, siap. Nggih. Nggih, monggo teman-teman. Nggih, matur nuwun. Engko nek jar 11.30 ini ada dicek-in ora bermasalah. Apa ya, Mbak? Bapak mungkin Pak Tim menjalin komunikasi dengan direktur sekalian. Ini Bapak Ibu Direktur dari Poltekkes lain ikut menyimak ya? Lupa. Apa? Pak? Ikut nguping, Pak. Oh iya. Wah, wis ngerti ya, mau lah ya tak buka untuk ngomong. Enggak apa-apa. Ini infonya tapi anu sekali ya Pak, apa namanya? Agresif. PHP apa piye iki? PHP apa bukan ini, takutnya PHP. Oh enggak, nek Jawa Tengah kan memang itu selalu soulmate itu. Ya gitu. Syukurlah kalau gitu. Soalnya kalau kami itu takut malah kita wis gubyuk-gubyuk gini gitu, nggak taunya nanti dilemahkan lagi. Ya malah ini sekaligus ngomong-ngomong Bu Yupi khususnya dan Apkesi itu, ini Prof. Luki juga ada ya? Ya artinya tim lah. Berarti kan tadi ada contoh ya, ada contoh dari Kemen, nanti mau?
Kementerian PU ya. yang Kementerian Agama kan terus ana undang-undang sendiri itu bisa lain ya. PU sama Kementerian Kelautan itu bisa membuka universitas. Nah, berarti kita juga bisa. PU kita nggak pernah dengar. Cuma kuncinya adalah menteri sama menteri komunikasi. Nah, itu betul. Makanya saya bilang di grup, menteri sama menteri pertemukan dulu. Nah, ya, kita gampang. Kuncinya itu. Kuncinya gitu. Political will, dua menteri. Berarti saya tinggal laporan ke beliau. Laporan ke Pak Kabadan, terus nanti antar menteri, terus nanti kita jalan. Orang malah suruh universitas ditantang itu. Ya. Nah itu makanya barusan hebat itu L2 Dikti ya. L2 Diktinya hebat nih Solo. Iya. Bagus. Support ya. Mudah-mudahan bukan PHP Pak. Mudah-mudahan. Ya. Oh nek L2 Dikti ini enggak, tapi yang di sananya kan yang nyambung. Di pusat tuh. Di pusat ya. Iya, di pusat. Dikti pusat. Ya. Izin Pak Direktur. Ye. Oh Mas Hendro. Oh ya nyambung. Hari ini tuh Pak. Tadi kan Pak Menteri itu kan hari ini ketemu Pak. Oh iya. Ketemu di Bogor, jadi ada ratas kemungkinan juga ketemu sama Mendikbud gitu. Tapi memang masih butuh penguatan Pak untuk pembentukan atau perubahan kelembagaan ini gitu Pak. Jadi sebenarnya mungkin kalau dari sisi kementerian itu perubahan seberapa besar kontribusi perubahan ini terhadap kelembagaan ini terhadap program kementerian itu Pak. Mungkin nanti itu yang terkait dengan ini lebih disorot terkait dengan itu Pak. Kalau terkait dengan sumber daya dan sebagainya, aset dan sebagainya mungkin Poltekkes sudah cukup mumpuni lah, sudah cukup gitu Pak. Mungkin yang perlu penguatan lagi adalah seberapa besar kontribusi perubahan kelembagaan ini terhadap kementerian. Mungkin itu Pak. Iya. Pak. Jadi Mas Indra termasuk Bapak Ibu, jadi hasil ini kan amanah Pak Menteri waktu ke Solo ya begitu, Pak Kabadan waktu wisuda ya begitu, sehingga nanti ini sebagai tindak lanjut nanti akan kami laporkan ke Pak Kabadan dengan rekomendasi-rekomendasi tadi. Dan saya juga Bapak Ibu, Bu Yupi dan teman-teman mungkin juga sama supaya nanti tekanan atau kekuatan untuk bargaining di tingkat atas tingkat menteri itu juga bisa nyambung. Menurut saya kalau Pak Kabadan sangat support lah itu, apalagi komunikasi menteri. Oh, menterinya aja udah minta gitu kok. Ini Bu Isma ada di sini ya? Oh, Bu Isma ada juga loh. Untung orang tak rasa nih mau. Ya udah. Ya udah gitu intinya gitu aja. Nanti akan kami buat laporan. Iya, monggo Bu Emi yang mau nambahkan. Bu Isma sama Bapak Ibu Direktur Pak Mas Hendro yang di UTKI itu kan ada format masukan yang diedarkan. Nah, mungkin nanti juga sekaligus itu peluang yang kita mau nerobos di RPP-nya. Jadi mohon nanti Bu Isma bisa UTKI disinergikan kembali, dikumpulkan kembali. Kalau nggak salah itu deadline kan tanggal 30 itu besok ya. Besok sehingga waktunya sangat mepet kalau nggak sekarang kita koordinasi terkait dengan masukan yang untuk RPP. Itu kesempatan juga supaya nanti RPP bisa agak lebih panjang lagi pembahasannya, bahkan mungkin bisa dengan perubahan perkembangan ini juga bisa berubah. Mohon Bu Isma, Pak Hendro yang di UTKI untuk masukan yang kemarin sudah diedarkan. Matur nuwun. Ya, nambahkan Bu Emi mungkin Mas Indra atau kalau ada Bu Isma. Saya kira hasil-hasil ini mungkin dibuka di tingkat tim itu, sehingga nanti simpulannya cepat untuk nyampe ke Pak Kabadan. Gitu. Jadi kalau dari kami nanti kan harus dengan surat dan sebagainya. Mungkin nanti ketika itu TKI dibuka diskusi gitu, itu langsung simpulkan, langsung nyantol ke Pak Kapus, langsung Buses, langsung Pak Badan. Jadi lebih cepat komunikasinya. Itu Mas Indra, Bu Isma kalau ada. Turun. Iya Pak.
Matur nuwun, Pak. Juga Pak Budi itu Pak Div. Ada Pak Budi Malang. Oh iya Pak Budi ya. Mungkin apa ini mau buka gimana untuk di tingkat itu tadi diskusi lebih lanjut kalau dibatasi tanggal 30? Apakah hari ini? Lewat Zoom sekarang berlanjut aja nggak apa-apa. Ditunda Bu pembahasan RPP-nya. Gimana? Lah ya. Nyun sewu Pak Satino. Ya. Nyun sewu Pak Satino. Ji, monggo. Ya, menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Emi, mungkin strateginya bisakah kita mengulur pembahasan RPP ini supaya diperpanjang. Apa yang disampaikan Pak Bu Emi tadi, karena takut keburu diketok palu, mungkin apakah bersurat Apkesi atas nama 38 Poltekkes bersurat ke Dikti ya, mungkin ada beberapa barangkali disampaikan saja beberapa klausul dari itu tidak sependapat atau bagaimana sehingga pembahasannya ini diulur gitu. Supaya ya membutuhkan waktu kita untuk itu. Yang kedua mungkin sepertinya Pak Budi kebetulan hadir di sini. Pak Budi mengajak beberapa direktur yang siap untuk tetap berjuang bertemu Pak Kabadan segera supaya mendorong Pak Kabadan bertemu dengan Pak Menkes kita. Nah, kita bicara dengan Pak Menkes, ini tidak ada jalan lain. Kita menyiapkan geradak-geruduk di bawah tidak ada gunanya kalau Pak Menkes dengan Pak Mendikbud tidak bertemu segera gitu. Gimana bisakah kita itu juga simultan kita tempuh seperti itu Pak? Karena kita sudah buktikan ya beberapa kali skenario perubahan Poltekkes itu semuanya kandas karena bukan antar menterinya gitu yang berjuang, yang bergerak gitu Pak Satino. Ya. Gimana mungkin ini saya dengan Bu Ita nih di sini diskusi, kebetulan Pak Joko masih di perjalanan, nanti gabung juga dengan kami. Kami berpikir kok ke sana gitu Pak. Apalagi mungkin ini kalau nanti keburu keluar itu RPP-nya, susah kita nanti bergeraknya gitu Pak. Bagaimana? Pakai surat apa dulu gitu ya supaya mencegah. Ya gitu kan Pak, mencegah supaya tidak di launching segera. Ya. Matur nuwun Pak Satino. Ya Pak Budi, mungkin usulan saya ya. Mungkin gini aja lah, Apkesi wis rasa rapat dulu langsung aja menyurati, ini kan sudah mendelegasikan bahwa permasalahannya sama. Jadi Apkesi membuat surat atau menghadap langsung ke Pak Kabadan tentunya dengan didampingi Pak Kapus atau timnya itu. Ya, dengan Pak Kapus saya kira ya. Mungkin justru di waktu sekarang atau besok saja sudah bisa mewakilkan yang di Jakarta. Kalau di daerah itu masih tidak memungkinkan, yang di Jakarta atas nama Apkesi menghadap Pak Kabadan. Udah itu paling awal dulu supaya nanti terkunci. Nah, nanti tindak lanjut kita saling sharing aja lagi. Ya ini nasihatnya yang seperti ini ya gitu. Jadi gini. Pak Dino, jadi memang tadi kami juga pagi sudah teleponan sama Bu Yupi, pagi-pagi subuh dibangunin. Dibangunin. Sewu. Anda, iya. Jadi memang kita akan sepakat untuk membackup yang terutama Jakarta 1, 2, dan 3 itu yang memang sudah mendapatkan mandat ya dari Kabadan untuk tugas. Penugasan. Nah, oleh karena itu terkait dengan apa yang tadi diskusi hari ini, sebetulnya kan dari awal kan kita kayaknya tuh dari menteri dengan menteri sudah. Nah, oleh karena itu mungkin dengan adanya pertemuan 3 direktur Jakarta 1, 2, dan 3 ini lebih intensif, mungkin dengan Pusdik atau Badan BPSDM. Saya titip Bu Yupi sama Pak Joko nanti sama Bu Ita. Langsung ngadep aja ke sana terkait dengan hasil itu. Karena kemarin yang di Papua pun juga seperti itu dari Kemendikbud pun juga Pak Nizam juga tidak hadir. Ini nggak hadir kan ada kesan agak nilai. Ini kalau sudah antar petinggi dengan petinggi kan
lebih baik, lebih enak seperti itu. Ya kita akan support ya. Jadi kalau memang mau podo penggaweane jadi politeknik ya jadi dosen, jadi institut ya dosen, universitas ya dosen, ya wes menisan aja. Memang podo dosennya cuma beda ininya apa. Karena kalau di politeknik aja saya yakin sangat sulit untuk bisa menjadi profesor, lambat lah. Saya kata lihat di universitas itu junior saya itu pada profesor kabeh kan. Padahal golongannya golongan 4A, lektor kepala 4A, di kita pun juga harusnya aturannya juga harus bisa berubah. Mungkin itu menurut saya. Jadi kalau dari L2 Dikti tadi sudah cukup bagus, ya jadi ya tadi jalur sama jalur sama ini. Jadi kalau jalurnya itu antar menteri mungkin akan lebih cepat. Tapi kalau yang di bawah kan kita sebenarnya sudah siap. Nah, kemarin Bu Isma juga sudah japri terkait dengan hasil masukan dari PTK itu yang minta untuk RPP. Jadi dari grup para direktur-direktur di perguruan tinggi kementerian itu memang PTK itu juga diberikan kewenangan untuk mendidik pendidikan vokasi, profesi, dan akademik. Itu nanti di RPP yang dimasukkan dari kelompok PTK itu. Sehingga yang Poltekkes kemarin saya share juga saya share ke Wisma, mungkin katanya sekarang lagi dibahas di struktural Busdik SDM, nggak tahu bagaimana ini. Jadi masih menunggu itu. Nah, kalau seandainya dari kemarin dari teman-teman tim UTK kemarin, ya kalau memang mau memberikan masukan, ya itu kemarin Bu Emi kan sudah pasal ini melemahkan, itu memang RPP-nya, tetapi usulan nanti dari kelompok PTK, itu salah satunya bahwa politeknik ataupun kita bisa mendirikan atau mendidik program akademik juga, jadi sama dengan universitas, cuman nanti rasionya yang berbeda, artinya jumlah proporsionalnya. Jadi kalau misalnya di ini akademiknya ini berapa, tapi ada juga yang vokasi. Mungkin kita banyak vokasinya daripada akademiknya. Kalau universitas mungkin banyak akademiknya daripada vokasinya. Mungkin itu kira-kira pandangan, gambaran yang di-share oleh teman-teman direktur PTK dari STAN, dari IPDN, dari Sekolah Politeknik Pariwisata, kemudian Maritim dan sebagainya, itu seperti itu kira-kira. Mungkin itu Pak Tino. Kerucutke aja Bu, Pak Budi. Jadi Bu Yupi, halo Bu Yupi. Bu Yupi ya, menurut saya dikerucutkan saja untuk ngawali, karena di grup Jakarta ini kan sudah dapat mandat untuk bergabung. Sekaligus cukup alasan untuk melapor ke Pak Kabadan, laporannya dari tim Jakarta plus dengan persetujuan dan suara advokasi itu. Jadi nanti Bu Yupi bersama tim Jakarta saja mewakili timnya sendiri dan sekaligus advokasi menyampaikan ke Pak Kabadan supaya nanti serba cepat ya. Itu nggih Bu Yupi. Jadi unmute-nya dibuka. Oh iya ya, dikunci sama dia. Nyun sewu Pak Satino, kebetulan ada Ibu Isma di sini. Nyun tulung Ibu Isma menyambungkan ke Pak Kapus nggih. Jadi dengan Pak Kapus ketemu bapaknya. Ketemu Pak Kapus dulu baru ke Pak Kabadan nggih. Gitu. Mas Hendro. Wis mandi. Foto netak. Mas Hendro masih ada nggak? Ya, nanti kita kontak ya. Ya udah langsung kontak aja. Ya. Intinya lebih cepat lebih baik. Ya. Apapun langsung yang nggak pas. Nanti saya juga laporan, tapi kan kami butuh waktu. Ya, siap. Siap, Eyang. Bu Yupi dan mungkin Pak Hendro ya. Pak Hendro, mungkin kita perlu PTKL ini dijalin. Jadi kemarin kita sudah usulan bikin WA group gitu ya. Tapi sampai sekarang kita belum bisa terkomunikasi dengan PTKL yang lain gitu. Sekaligus ini supaya
BNKP ngeroyok gitu loh, maksudnya di RPP-nya supaya ngobrol-abrik RPP-nya sisa bolo yang di BPKL yang di luar di Kementerian Kesehatan, yang mungkin di Perhubungan, di PU dan lain-lain. Ini kita belum dapat kontaknya, Bu. Jadi mohon Mas Indro tidak dijalin di WA grupnya. Sebetulnya kebetulan saya ada di WA grupnya mereka, atau saya bicara aja ke grupnya ya. Kalau dari Poltekkes ada beberapa usulan yang belum tersampaikan, mohon izin untuk menunda usulannya gitu, gimana ya? Ya biar saling komunikasi, saling menguatkan begitu yang di PTKL. Iya, gitu ya. Jadi minta waktu untuk diundur gitu ya. Oke? Iya, Bu. Ya. Nah, jadi kalau di PTKL itu kan arahnya tetap politeknik gitu. Iya. Nah, Pak Budi ada di grup juga, Pak. Iya, tapi kan di sana kan tidak berubah menjadi universitas itu. Enggak. Nah, itu Karena yang masalahnya. Nah, di kita sendiri ini berubah menjadi transformasi menjadi universitas atau institut. Iya. Berbeda kepentingan ya. Iya, itu repotnya. Cuma mungkin di tapi sebenarnya gini Bu, kalau seandainya usulan mereka nanti diterima bahwa PTKL pun juga diberi kewenangan untuk mendidik pendidikan vokasi, profesi, dan akademik. Ya kita sebenarnya ya ikut gabung, ya akan diuntungkan juga gitu kan. Gitu. Kita dapat manfaatnya juga ya. Ya, sip. Monggo. Oke, monggo lanjut Gowes. Cukup ya. Nanti disambung lagi. Hotelnya piye? Hotelnya piye hotel? Oh ya selalu di renew. Udah kapan? Klaten kapan Klaten? Kita wis siap ning lagi akeh corona, akeh nanti tak kabari ya. Pokoknya siap ke hotelnya dulu. Oh siap. Sing durung tuku kuwi, sing Surabaya kuwi ora gur ngeloni bojone terus. Nah, iya. Oke, cukup sekian dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Nanti kita bersambung lagi. Tidak ada kata menyerah. Mau ditutup apa enggak? Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam ya untuk teman-teman Jakarta, Bu Ita. Matur nuwun. Bu Yupi, salam Pak Joko. Nanti sampaikan. Pamit Bapak Ibu, matur nuwun. Assalamualaikum. Kalau gitu ini